Pagi teman-teman, baik pada kesempatan kali ini saya akan membahas problem section ya di Marie-Albuaz. Ini bab 2 chapter 2, jadi problem section 5 lebih tepatnya. Kita akan membahas nomor 51 ya sampai 64 sebagai latihan soal gitu. Tadi udah saya split ya dalam PDF seperti ini supaya lebih bahas dalam membahas satu persatu soal. Baik, kita mulai ya dari nomor 1. Ini kita sebenarnya di soal ini kita diminta untuk menentukan ya, ini describe geometrically the set of points in the complex plane satisfying the following equations. Jadi deskripsikan secara geometri ya kumpulan titik-titik dalam bidang kompleks yang memenuhi persamaan berikut itu. Oke, di nomor 1 ini terlihat Z-nya, harga mutlak Z itu 2. Jadi maksudnya ini Z itu kan kita tahu nilainya X plus Y ya. Nah, maka besar dari Z itu seperti ini sama dengan 2 ya. Ini kan Z itu kan kompleks ya. Artinya besarnya itu kan berarti akar ya dari Z dikalikan dengan Z asteris atau konjugatnya ya. Maka bisa kita tuliskan akar dari X plus Y ya, dan konjugat dari Z itu kan X min Y ya. Maka ini sama dengan 2. Oke, dengan mudah ya kita bisa peroleh bahwa saya batasi di sini akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2. Kalau kita kuadratkan ya, ini kedua ruas kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kita tahu bahwa ini adalah persamaan lingkaran ya, atau circle gitu. Jadi ini kumpulan titik-titik dalam yang memenuhi persamaan ini itu membentuk satu lingkaran ya, berjari-jari 2 ya, dimana R-nya itu sama dengan 2 dan pusatnya itu center ya, atau pusatnya itu di 0,0 gitu. Baik, kita lanjut di nomor 2. Ini real Z sama dengan 0 ya. Jadi komponen real dari Z X plus Y ya itu sama dengan 0. Komponen real dari Z itu X ya. Jadi X itu sama dengan 0 ya. Maka dari sini jelas bahwa kalau X sama dengan 0 itu ini Z-nya sama dengan Y. Z-nya sama dengan Y gitu. Ini menjelaskan kumpulan titik-titik yang memenuhi persamaan ini merupakan sumbu Y gitu. Sumbu Y. Cukup mudah nomor 1 dan 2. Baik, kita lanjut di nomor 3. Ini Z-1 besarnya ya, bilangan kompleks Z-1 itu kurang dari 1 gitu. Kita selesaikan dulu yang di ini ya, ruas kiri ya. Jadi Z-1 besarnya ya itu adalah X-1 plus Y ya. Maka dengan mudah kita peroleh ini adalah X-1 kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1. Jelas ini adalah persamaan lingkaran ya. Jadi titik-titik yang dimaksud adalah kumpulan titik-titik yang memenuhi persamaan ini. Jadi kumpulan titik di bidang kompleks ya, X, Y gitu, yang kurang dari 1. Ini sebenarnya mendeskripsikan tidak lain merupakan cakram ya yang berpusat di 0,1 gitu. Ini kan lingkaran ini, ruas kiri ini lingkarannya berpusat di center dari lingkaran ya. Itu kan 1,0 ya. X min 1 kan 1,0. Mohon maaf bukan 0,1 tapi 1,0 ya. 1,0 kemudian kurang dari 1, ini membentuk cakram ya. Jadi kalau kita gambar diagram ini ya, bidang XY pusatnya di 1,0. Jadi di sini ya. Ini katakanlah angka 1. Nah, pusatnya di sini. Nah, ini bentuk cakram ya.
dis di mana jari-jarinya ini 1 ya. Jari-jarinya 1. Ini kan kalau kita kuadratkan bentuk persamaan lingkaran ya. Jadi x min 1 kuadrat plus y kuadrat, namun tidak sama dengan ya. Ini kurang dari 1. Jadi mirip lingkaran tapi bukan lingkaran ya. Jadi himpunan titik yang memenuhi ini merupakan cakram di mana kelilingnya ini tidak masuk dalam daerahnya ya, maka saya gambar putus-putus gitu. Jadi membentuk cakram dis ya, membentuk dis gitu. Dan pusatnya di 1,0. Baik, lanjut di nomor 5 itu ada z min z. Itu konjugatnya, z konjugat maksudnya sama dengan 5i. Kita selesaikan dulu, maka ini x plus y min x min y sama dengan 5i. Ya, maka dari sini bisa kita sederhanakan. X min x itu sebentar 0 ya. X min x 0 min y kurangi min y 2 y sama dengan 5i ya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa y itu sama dengan dicoret i-nya kan, itu 5/2 ya. Ini tidak lain merupakan garis ya. Himpunan titik yang memenuhi persamaan itu merupakan garis. Kita misalnya sumbu x gitu ya. Ini sumbu y sama dengan 5/2. Katakanlah di sini. Maka titik itu adalah membentuk garis ini. Himpunan titik itu membentuk garis y sama dengan 5/2 ya, membentuk line gitu. Oke, saya rasa masih sangat mudah. Lanjut di nomor 6 itu angle of z is equal to pi over 2 ya. Jadi sudutnya itu bentuk pi/2. Kita tahu bahwa x, komponen x itu kan kalau dalam diagram polar ya, itu z ya, besar z ya, itu besar z dikalikan cos ya. Kita hapus dulu. Besar z dikalikan cos angle-nya, theta itu angle ya. Oke, maka ini nilainya adalah besar z dikalikan cosinus pi/2 0 ya. Sementara yang komponen y itu besar z dikalikan sin angle-nya, yaitu besar z dikali sin pi/2. Nilainya adalah z itu sendiri ya. Jadi ini tidak lain ya. Yang problem ini yang dimaksud adalah sumbu y positif ya. Sumbu y positif itu. Sumbu y positif. Komponen titik itu yang dimaksud adalah membentuk sumbu y positif itu. Jadi kalau kita gambar seperti ini x ya, kemudian ini y, maka ini saja yang dimaksud ya, ini ya. Oke, sangat mudah saya rasa. Oke, kita lanjut di nomor 57. Itu real dari z kuadrat sama dengan 4. Kita uraikan dulu ya z kuadratnya. Jadi real dari z kuadrat itu x plus y kuadrat ya, sama dengan 4. Maka nilainya adalah real dari x kuadrat plus 2ixy min y kuadrat sama dengan 4. Komponennya adalah x kuadrat min y kuadrat, karena ini kan ada i-nya ya, jadi imajiner. Jadi ini x kuadrat min y kuadrat sama dengan 4 itu. Ini tidak lain merupakan persamaan hiperbola ya. Oke. Nomor 58, real z itu lebih besar dari 2. Jadi real dari x plus y gitu ya, lebih besar dari 2. Realnya adalah x, karena x lebih besar dari 2 gitu kan. Maka ini bidang ya. Bidang gini. Jadi maksud adalah kalau kita lukiskan ya, ini x,
ini Y, X lebih besar dari 2. Kita anggap misal X sama dengan 2 di sini. Jadi kita anggap putus-putus ya. Oke. Ini 2-nya di sini. Jadi titik-titik itu yang dimaksud adalah ini, sebelah kanan garis putus-putus ini ya. Oke, sementara garis putus-putus itu ini nggak masuk gitu. Oke, jadi bentuk bidang ya. Half plane gitu. Oke, kita lanjut di nomor 59. Itu Z plus 3I sama dengan 4. Maka kalau kita detailkan, ini adalah X plus 3I plus, plus Y ya harusnya ya. Kita hapus dulu. Oke, ini X plus Y dulu. Plus 3I, ini 4 ya. Atau X plus I kali 3 plus Y, ini 4 gitu. Maka kalau kita uraikan ini membentuk suatu persamaan ya. Jadi X kuadrat ya plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 4 ya. Ini membentuk lingkaran ya, persamaan lingkaran atau circle yang jari-jarinya ini senternya itu merupakan 0, ini ya, min 3. Karena kita tahu persamaan lingkaran itu kan gini ya, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat R kuadrat ya. Nah ini jari-jarinya 2 ya, kuadrat 4 2, akar 4 kan 2. Mohon maaf, ini tadi besarnya ya. Maka ini ada akar ya. Ada akar. Ini kalau kita kuadratkan jadi kan X kuadrat plus Y plus 3. Itu bisa tak tulis min 3 ya. Kuadrat sama dengan 16 ya. Atau 4 kuadrat itu kan. Oke, maka ini bisa kita simpulkan R-nya bukan 2 tapi 4 ya. Oke, R-nya itu sama dengan 4. Sementara pusatnya kita samakan dari ini, A-nya 0, B-nya min 3. Pusatnya A, B itu 0, min 3 itu. Jari-jarinya 4 lingkaran ya. Oke. Lanjut kita di nomor 60. Itu Z min I plus I. Z min 1 plus I itu besarnya sama dengan 2. Maka ini X plus I min 1 plus I itu 2 ya, maka ini X min 1 plus I kali Y plus 1 ya sama dengan 2. Ini besarnya adalah X min 1 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ya. Maka tidak lain ini merupakan persamaan lingkaran ya. Jadi ini kalau kita identifikasi ya, kita samakan dengan persamaan di atas persamaan umum lingkaran yang di atas tadi yang ini ya. Ya, maka bisa kita tuliskan seperti ini, X min 1 kuadrat itu kemudian plus Y kurangi min 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ya. Ini adalah persamaan circle atau lingkaran di mana senternya, pusatnya itu A, B ya. Jadi min 1 1, min 1 ya. 1, min 1 jari-jarinya itu 2 gitu. Oke, sangat mudah ini. Kemudian nomor 61, imajiner Z kurang dari 0 ya. Imajiner dari X plus Y kurang dari 0. Imajinernya itu kan Y ya. Y kurang dari 0. Ya, kalau kita gambarkan gini ya. Ini X, ini Y, yang dimaksud adalah ini. Bidang di bawah itu Y sama dengan 0 ya. Jadi ini bidang. Jadi yang garis ini sumbu X ini tidak masuk ya. Jadi di bawah sumbu X. Jadi Y kurang dari 0 bidang itu ya, sampai ke bawah menuju ke tak hingga. Ini adalah setengah bidang atau half plane ya. Oke.
Baik, kita lanjut di nomor 62. Mungkin terakhir untuk di soal ini ya. 62, mungkin kalau ada 2 soal lagi. Ya, ini Z plus 1, harga mutlak plus Z min 1 besarnya ya, itu sama dengan 8. Oke, ini bentuknya besar dari ini, itu kan X plus Y, bentuk lain dari ini ya, plus 1 besarnya, plus X plus Y min 1 ya, itu 8. Ini maka kita peroleh X plus 1 plus Y tambah X min 1 plus Y itu 8. Maka ini kalau kita uraikan, ini adalah akar dari X plus 1 kuadrat plus Y kuadrat. Ini dijumlahkan dengan akar dari X min 1 kuadrat plus Y kuadrat. Ini nilainya adalah 64. Maaf, belum dikuadratkan ya tadi ya, masih 8. Masih 8 ya. Kita pindah ruas. Jadi ini akar dari X plus 1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8 kurangi akar dari X min 1 kuadrat plus Y kuadrat ya. Maka ini kalau kita kuadratkan jadi X plus 1 kuadrat plus Y kuadrat, ini jadinya 64 ya, min 16 kali akar dari X min 1 kuadrat plus Y kuadrat, ini plus ya, plus dari X min 1 kuadrat plus Y kuadrat. Bisa kita coret ini ya, bisa kita coret, kemudian ini kita uraikan, jadinya X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 64 min 16 kali akar dari X min 1 kuadrat plus Y kuadrat, ini plus X kuadrat min 2X plus 1 ya. 1 bisa kita coret, X kuadrat juga sama, ini pindah ruas jadi 4X ya. 4X sama dengan 64 dikurangi 16 kali akar ini ya, X min 1 kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini bisa kita pindah ruas ya. Jadi 4X min 64 sama dengan ini, min 16 kali akar dari X min 1 kuadrat plus Y kuadrat. Kalau kita kuadratkan ya, bisa kita peroleh ini 16X kuadrat, kemudian minus 512X ya, plus 64 kuadrat itu kalau tidak salah 4096, kemudian sama dengan 256 dikalikan dengan ini, jadi X kuadrat min 2X plus 1 plus Y kuadrat ya. Maka dengan otak-atik variabel yang sederhana ya, ini bisa kita peroleh sebentar, ini 256X ya, ini kita tulis dulu aja, 16X kuadrat min 512X plus 4096 sama dengan 256X kuadrat min 512X ya, plus 256 plus 256Y kuadrat itu. Ini bisa kita coret ya, ini hilang, maka ini kita space di bawah sedikit ya. Oke, gini maka bisa kita peroleh 256X kuadrat kurangi 16X kuadrat, 240X kuadrat ya, kemudian 256Y kuadrat tetap ya, 256Y kuadrat sama dengan 4096 kurangi 256 itu adalah 3840. Maka ini kalau kita bagi jadinya X kuadrat per 240 per 3860 itu adalah 16 ya, plus Y kuadrat per 256 per 3860 adalah 1/15.
sama dengan 1. Ini adalah persamaan elips ya. Elips dimana kalau kita analogikan dengan persamaan umum ya, itu kan dia ini sama dengan x kuadrat per a kuadrat y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 ya. Dimana sumbu semi mayor ya, sumbu semi mayornya itu dia sama dengan 4 ya. Kemudian fokusnya itu kita cari dengan persamaan ini. Jadi kalau ada c kuadrat itu sama dengan a kuadrat min b kuadrat, maka 16 min 15 ya, itu c kuadrat sama dengan 1, maka c nya plus minus 1 ya. Jadi letak fokusnya, koordinat fokus ya, elips kan punya 2 fokus, maka ini min 1,0 ya, dan 1,0 gitu. Oke, masih sangat mudah ya saya rasa. Kemudian 63 itu z kuadrat sama dengan z konjugat kuadrat, maka ini x plus y kuadrat sama dengan x min y kuadrat ya. Kita peroleh x kuadrat plus y kuadrat plus 2y sama dengan x kuadrat plus ini min ya. Ini min y kuadrat ya. Baik, kemudian ini plus 2y. Sementara ini min sama y kuadrat terus plus min ya. Mohon maaf, salah lagi. Nah, min 2y. Maka 2y(x) ya, 2y(x) gitu. Maka ini bisa dicorek semuanya, maka 2i juga hilang ya. xy sama dengan min xy, maka ini x sama dengan 0 dan ya y sama dengan 0 itu, maka ini pusat koordinat ya, ini menunjukkan pusat koordinat gitu. x0 y0 ya. Oke. Nomor 4 ini z kuadrat sama dengan min z konjugat kuadrat, itu artinya x plus y kuadrat sama dengan min x min y kuadrat, maka jadi ini x kuadrat plus 2ixy min y kuadrat, sementara ini min, ini kita batasi ya, begini, min dari x kuadrat min 2ixy min y kuadrat, maka kita boleh x kuadrat plus 2ixy min y kuadrat sama dengan min x kuadrat plus ya 2ixy plus y kuadrat, maka kita peroleh, ini kita coret dulu, 2x kuadrat sama dengan 2y kuadrat, y kuadrat sama dengan x kuadrat atau y sama dengan plus minus x ya. Jadi tidak lain, ini merupakan garis lurus ya, straight line gitu, dimana gradiennya plus 1 atau minus 1 ya, ini straight line. Garis y sama dengan plus minus x, gradiennya plus 1 atau min 1. Baik, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Selamat siang, selamat belajar.